Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal bahas PGA kelas entry level nih, yang nongolnya tahun 2014 yang lalu. Dan hingga saat ini masih ada juga unit barunya. Bahkan harganya tergolong mahal. Gila, GPU ini bisa dibilang juara bertahan. Lantas gimana kemampuan gamingnya untuk sekarang ini? Sebelum melanjutkan pembahasan yang lebih serius, nggak ada salahnya bagi yang pertama kali mampir, bantu channel ini berkembang lebih baik lagi dengan cara pencet tombol subnya. Jangan lupa tombol lonceng juga nih, karena sekarang ada tombol thanks atau terima kasih. Boleh dong, dicicip juga sekali-sekali. Nvidia GT 730 2GB DDR3 64 bit versi Kepler. Selain versi ini ada versi DDR5 ya, yang jelasnya punya kemampuan lebih baik lagi dibandingkan DDR3. Versi ini memang mendukung DirectX 12, tapi ingat, fitur levelnya cuma 11.0, yang berarti nggak bakal jalan di game yang nuntut fitur level 11.1 misalnya, atau bahkan yang mewajibkan DirectX 12. VGA ini nggak bakal bisa memainkan game tersebut. Awas, hati-hati nih, jangan sampai tertipu dengan penjual yang mengatakan support DirectX 12. Basisnya tetap aja nih VGA ini DirectX 11, dan luar biasanya harga baru VGA ini masih tinggi loh kalau dilihat dari kemampuan gamingnya. Harga barunya hampir Rp900.000, buset dah. Mahal amat ya. Padahal kalau nggak salah dulu barunya cuma di angka Rp600.000 sampai Rp700.000. Untuk harga bekasnya, VGA ini rata-rata dijual di harga Rp400.000 sampai Rp500.000. Seperti biasa nih, kita bakal cari driver paling baru untuk GPU tipe ini, dan VGA ini cuma mentok di driver versi 47404. Nggak bisa lebih. Kemungkinan bakal stuck di versi ini ya untuk seterusnya. Di sini saya tes di PC ya yang sama seperti sebelumnya ya, pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD M2 NVMe buat Windows, dan harddisk buat game. Windows yang dipakai Windows 10. Terus saya pakein perekam layar nih ya, karena biar cepet bikin kontennya. Tapi harus diingat, perbedaan frame rate yang dihasilkan dengan atau tanpa perekam layar nggak terlalu jauh, paling beda 5-10 fps. PES 2023, wow, maksa banget bos. Ya nggak apa-apa lah, dipaksa dikit, biar mereka yang niat beli VGA ini nggak berharap terlalu tinggi soal kemampuan gamingnya. Waktu coba di resolusi 1080p, asli patah-patah banget, macam goyang kampret. Dompret, nggak nyaman. Frame rate di bawah 20 fps. Aduh, sakit hati. Mata kalau tetap main di resolusi ini. Dan ternyata resolusi yang paling nyaman cuma di 720p dengan settingan grafis low. Memang frame rate yang didapat nggak tembus 30 fps ya, tapi kalau kata saya lancar, apalagi kalau nggak rekam layar. Bisa jadi frame rate-nya tembus di angka 30 fps. GTA 5, antara game sama keluarnya GPU tipe ini bedanya cuma 1 tahun doang. Ya, tuaan gamenya 1 tahun nih. Nah lo, sama-sama tua tapi diajak berantem, hayo menang mana nih? Kalau kalian maksa di resolusi 1080p tetap juga bisa dimainkan. Ya palingan kelar main kepala cenat-cenut, jalannya sempoyongan. Bukan mikirin utang, tapi efek dari hancurnya frame rate game GTA di VGA ini. Bisa gitu bos? Ya nggak juga segitunya sih, itu kan cuma kiasan. Oh kiasan, capek ngomong sama lu. Saya ngomong sendirian nih. Nah kalau di resolusi 720p, VGA ini masih dapat frame rate yang lebih baik dan tentunya kalian bisa bermain dengan nyaman. Yap, frame rate-nya masih di atas 30 fps. Forza Horizon 5, di game ini biar kata settingan udah paling ancur, di resolusi yang ancur juga, tetap aja frame rate-nya ancur-ancuran. Ini macam tawuran, udah nggak jelas lagi bentuk jalan tempat tawurannya, ancur berantakan. Tapi kalau kalian tetap maksain juga, bisa kok di settingan very low, 720p. Silahkan dinikmatin frame rate yang hanya didapat di angka 13 fps. Watch Dogs Legion, wah game berat lagi nih bos. Kok remeh? Gini-gini bisa loh jalani game Watch Dogs biar kata frame rate-nya hancur. Yang penting running, ya nggak? Tapi percuma juga sih kalau nggak nyaman. Karena frame rate yang didapat nggak tembus 10 fps nih. Di bawah 10 fps, wih, parah. Genshin Impact. Di game ini saya lupa tes game di resolusi 720p ya.
Alhasil dipaksain pakai resolusi natif 1080p. Biar kata settingan lowes, render resolusinya saya turunin lagi nih. Terus visualnya di offin semua nih, biar gak berat beban hidupnya. VGA ini. Dan wow, luar biasa, hasilnya tetap hancur. Valorant, karena game satu ini lebih berat di kemampuan prosesor, harusnya sih bisa dapat frame rate yang lebih baik lagi. Bener nggak? Nah, saya set di low semua nih dan tetap bermain di resolusi 1080p. Hasilnya cakep, biar kata frame rate di bawah 100 fps bisa dibilang masih cukup nyaman dimainkan. Call of Duty Warzone 2, apa nggak maksa bos? Ya maksa sih, namanya juga ujian, uji coba gaming. Kan banyak orang jual PC gaming murah digandeng pakai VGA Nvidia tipe ini. Di resolusi natif hasilnya parah banget. Skill saya di game ini malah nggak keluar. Emang kalau lancar hebat bos? Ya nggak juga sih, wong baru belajar main game ini. Tapi minimal biar kata nggak hebat bisa ngumpet. Lah ini belum ngumpet udah ketembak terus nih. Jadi macam pocong ngesot nih. Dari 7 game yang diuji coba, cuma 1 game yang dapat frame rate cukup baik. Valo bos. Iya betul. Ini juga kebantu kemampuan prosesor. Lah kalau ditandem sama prosesor i3 lawas, bisa goyang pucu-pucu nih pas main gamenya. Nggak nyaman. Ada 1 game lagi yang lancar untuk dimainkan, yaitu Call of Duty World War 2. Tapi tetap aja nih kalian terima settingan low di resolusi 720p. Terus game GTA 5 masih cukup bisa dimainkan dan juga PES 2023. Lagi-lagi cuma di resolusi 720p. Dengan harga bekas di kisaran 400-500 ribu rupiah, sejatinya VGA ini tergolong mahal kalau lihat performa yang diberikan. Dengan range harga yang sama, kalian bisa dapat AMD Radeon R7 350 2GB DDR5 yang punya kemampuan yang lebih baik lagi tentunya. Dan menurut opini pribadi saya, GPU jenis ini bukan diperuntukkan untuk gaming, melainkan multimedia. Buang jauh-jauh pikirannya, kalau beli VGA ini, niatnya buat main game terbaru. Mending nabung lagi deh buat dapet VGA yang punya performa yang cukup baik, bahkan untuk gaming terbaru sekalipun. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming murah di bawah 500 ribu rupiah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.